Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan menyambung pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang beternak entok. Dan secara khusus melalui video kali ini kita akan membahas tentang tema yang cukup menarik, yaitu ternak entok cepat bertelur. Nah, ini kalau urusan masalah cepat atau lambat itu biasanya yang paling punya kebutuhan itu adalah rekan-rekan yang masih baru mulai, baru mencoba, baru belajar. Biasanya itu kebanyakan masalahnya kurang sabar. Jadi ingin cepat bertelur, baik itu yang mulainya dari kecil atau dari anakan maupun yang mulainya dari beli indukan. Nah, untuk itulah kita akan sedikit memberikan pemahaman berdasarkan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah saya alami di peternakan, khususnya peternakan rumahan yang saya kelola. Nah, sebelum jauh saya mengingatkan juga untuk rekan-rekan semua bahwa apa yang saya sampaikan ini, rekan semua, itu adalah sekedar sharing semata, bukan bermaksud menggurui, bukan bermaksud merasa lebih pintar atau lebih tahu dan sebagainya. Saya berharap melalui video ini saya bisa berbagi info yang bermanfaat sehingga rekan-rekan yang baru belajar beternak itu punya bahan pemikiran dan bisa buat perbandingan sehingga ternaknya nanti bisa lebih lancar dan sesuai dengan harapan yang dicita-citakan sebelumnya. Nah, rekan-rekan semua, berkaitan dengan tema kita kali ini, yaitu ternak entok cepat bertelur, ada dua hal, akan kita kategorikan kepada dua hal, yaitu perlakuan khusus untuk dere atau entok-entok muda yang baru akan bertelur, dan juga perlakuan untuk indukan yang sudah indukan supaya telurnya lebih cepat lagi bertelurnya. Nah, seperti itu. Jadi kita bagi dua pembahasan tersebut ya rekan-rekan semua, supaya rekan yang masih baru mulai itu tidak bingung, karena memang ada sedikit perbedaan perlakuan penanganan kepada entok-entok tersebut agar entok tadi itu bisa cepat bertelur. Yang pertama yaitu khusus untuk yang dere atau yang baru belajar. Nah, kadangkala tidak semua peternak itu mulainya dari indukan. Ada juga peternak yang mulai dari nol, benar-benar dari membeli bibitan yang kecil dari anakan, dibesarkan, kemudian nanti dipelihara terus sampai beranak pinak. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang mulai dari anakan seperti ini, ketika sudah dipelihara dan masuk usia produksi, misalnya untuk entok itu usia 6-8 bulan itu mulai produksi. Nah, itu harus kita siapkan penanganannya secara khusus agar targetnya entok-entok ini bisa lebih cepat bertelur. Nah, bagaimana sih perlakuannya atau caranya atau pemeliharaannya untuk entok-entok yang ini? Nah, berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami, yang sudah saya terapkan rekan-rekan semua, yang pertama sendiri adalah sebelum memasuki usia produksi. Jadi kalau entok itu saya sudah mulai melakukan persiapan kepada bakal indukan saya itu sejak usia 4 bulan sampai 5 bulan. Jadi mulai 4 bulan, 5 bulan itu, atau bahkan sebelum itu, setelah sayap bulu dewasa sudah terbentuk atau sudah tumbuh secara sempurna, biasanya saya sudah mulai melakukan persiapan untuk perlakuan calon indukan. Nah, persiapan yang saya maksud ini yang pertama adalah dari segi pakan. Jadi penggunaan pakan campuran itu saya sudah menambahkan fur untuk petelur. Jadi saya sudah siapkan fur khusus yang untuk itik petelur itu saya beli, kemudian sudah saya tambahkan ke entok-entok muda saya yang mulai usia sekitar 4 bulan, 5 bulan itu sudah mulai saya campur dengan pakan petelur. Nah, itu adalah langkah persiapan pertama
untuk entok-entok muda agar nantinya setelah siap, benar-benar siap produksi, entok-entok tadi itu bisa lebih cepat bertelurnya. Itu yang pertama. Jadi dicampuri dengan pakannya, dicampur ditambahi dengan pakan pabrikan khususnya untuk pakan petelur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rekan semua, kalau kita sudah punya bahan indukan seperti itu, entok-entok diri seperti itu, berikutnya kita sudah langsung siapkan saja, kita jodohkan saja dengan basur yang sudah matang. Artinya calon indukan yang sudah kita miliki itu tadi, kita masukkan satu koloni dengan basur yang memang sudah siap. Dengan seperti itu nanti dia akan dipaksa langsung untuk dijodohkan dengan basur-basur tersebut, yang nantinya akan ada proses langsung pematangan, sehingga secepat mungkin calon-calon indukan tersebut akan masuk usia produksi. Artinya tubuhnya sudah siap untuk memproduksi sesegera mungkin untuk persiapan produksi telur. Itu yang kedua. Kemudian rekan semua, karena kita sebelumnya sudah diberikan campuran pakan petelur, ketika sudah kita pisahkan ini, sudah kita satukan dengan koloni dengan pejantannya, berikutnya pakannya sudah harus kita tingkatkan lagi. Jadi kalau tadinya misalnya 1/4 itu kita pakai bahan fur petelur, jumlah bahan petelurnya itu fur petelurnya kita tambah, misalnya 1/4 bagian, misalnya setengah bagian itu kita tambahkan. Perbandingannya komposisi pakannya itu kita tambahkan, kita lebih banyak lagi. Nah, dengan cara seperti itu ya rekan semua, jadi selain ada dukungan dari proses penjodohan, itu ada dukungan juga dari segi pakan. Jadi walaupun sudah dijodohkan dengan basur, tetapi kalau pakannya tidak didukung juga, itu nantinya tidak akan bisa lebih cepat bertelurnya, karena pembentukan telur itu tidak bisa maksimal karena nutrisinya tidak terpenuhi. Nah, seperti itu. Kemudian setelah pakan ya, kita juga buat calon indukan ini senyaman mungkin, misalnya dengan cara memberi tambahan pakan cemilan. Tambahan pakan ini maksudnya kita sudah beri pakan di pagi hari, setelah itu antara jeda pagi sampai siang atau sampai sore waktu makan itu kita sisipi dengan cemilan, dengan memberikan misalnya enceng gondok misalnya yang paling mudah seperti itu, atau hijauan-hijauan yang lain yang disukai oleh entok. Ini tujuannya adalah pertama untuk meningkatkan keceriaan, artinya tidak membuat entok-entok itu lebih bahagia seperti itu ya, lebih ceria, karena sepanjang hari dia bisa ngemil, bisa main, bisa kejar-kejaran, bisa juga ngemil, pakan, minum itu sesuai, ada semua yang dibutuhkan itu ada. Kemudian juga jangan lupa juga misalnya tambahkan tempat mandi misalnya. Nah, ini sangat ini, karena biasanya calon-calon indukan muda ini biasanya sangat agresif, dia lincah, senang bermain, kemudian kotor sedikit dia suka mandi seperti itu ya. Kemudian makanan enceng gondok tersedia, atau mungkin keong atau apa itu makanan pendamping di sela-sela itu kita berikan. Tujuannya yaitu tadi untuk menghilangkan stres, untuk meminimalisir stres, dan juga untuk memacu pertumbuhan badannya, kemudian juga mentalnya juga seperti itu bisa terbentuk. Nah, ini untuk perlakuan pada calon indukan entok yang belum produksi tetapi baru akan masuk usia produksi. Nah, berdasarkan pengalaman saya, kalau treatmentnya bagus, semuanya mendukung, di usia paling cepat di usia kalau yang terjadi di kandang saya itu 8 bulan, 7 bulan itu sudah, bahkan 6 bulan ya, 6 bulan itu sudah mulai siap produksi. Itu tergantung tadi treatmentnya
seperti itu ya, rata-rata 7-8 bulan itu sudah siap produksi kalau di kandang saya. Dengan treatment yang memadai, artinya semua memadai dari segi pakan, dari segi lingkungan, seperti itu ya, itu memadai, tidak ada gangguan. Nah itu bisa cepat. Biasanya kalau yang umum memang antara 8 bulan itu baru belajar bertelur, atau bahkan 1 tahun itu baru belajar bertelur, tetapi itu masih bisa kita maksimalkan, bisa dipercepat. Tetapi tentu saja kalau mau dipercepat untuk jenis entok-entok calon indukan yang masih diri-diri ini seperti ini juga ada sisi negatifnya ya, perlu dicatat juga. Nanti perlu diuji coba sendirilah rekan-rekan semua di kandang masing-masing, karena biasanya badan atau bobot tubuhnya itu, postur tubuhnya itu belum begitu maksimal, sehingga kalau dipercepat produksinya entok-entok muda ini biasanya nanti kalahnya dia di postur, karena posturnya belum begitu bagus. Nanti jadi indukannya itu termasuk jadi indukan yang kecil, beda dengan yang dibiarkan secara alami semau dia, mau 9 bulan, mau 10 bulan baru bertelur, atau 1 tahun baru bertelur, itu beda. Nanti posturnya akan terbentuknya berbeda. Nah itu tambahan ya rekan-rekan semua. Kemudian yang kedua, perlakuan untuk indukan. Nah ada juga kita memulai usaha ternak entok ini dari membeli indukan-indukan yang sudah produksi. Kita keluarkan modal yang lebih banyak, kemudian kita langsung beli indukan yang sudah bertelur atau sudah pernah bertelur atau sudah produksi. Nah caranya seperti apa agar entok-entok indukan-indukan kita itu bisa cepat bertelur? Sebenarnya untuk tata caranya itu tidak berbeda jauh dengan perlakuan untuk indukan calon-calon indukan muda yang tadi ya. Perlakuannya tidak berbeda jauh. Jadi yang pertama misalnya dari segi pakan. Dari segi pakan kalau bisa sudah kita maksimalkan dengan pakan khusus petelur. Pakan itik khusus petelur. Pakan khusus itik petelur. Nah ya seperti itu yang untuk petelur ya. Nah, jadi perbandingannya sendiri bisa rekan-rekan semua sesuaikan perbandingannya dengan pakan campurannya, misalnya 1:3 atau 50-50 atau berapa, itu bisa di uji coba masing-masing sesuai target ya. Semakin banyak petelurnya tentu saja akan semakin tinggi produktivitasnya, yang perlu dicatat seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan aja lah dengan modal, nanti dengan harga jual dan lain sebagainya, nanti bisa diukur sendiri oleh rekan-rekan semua. Kemudian pakan tambahannya juga jangan lupa tetap perlu kita siapkan, misalnya dari cemilan itu, cemilan juga tetap kita bisa siapkan enceng atau hijauan-hijauan lain, supaya di jeda waktu seharian itu setelah jam pakan itu mereka masih bisa ngemil. Misalnya umbi-umbian misalnya ditaruh. Nah yang penting dia tetap ada cemilan tambahan. Kemudian untuk kenyamanan juga itu bak mandi itu tetap perlu disiapkan. Kemudian tempat berteduh juga dipertimbangkan, jangan sampai ketika hujan tidak ada tempat berteduh, ketika panas terik itu tidak ada tempat berteduh, itu jangan sampai, karena nanti membuat akan berpengaruh pada mood dari indukan-indukan yang kita miliki atau yang kita pelihara. Nah berikutnya yang tak kalah penting untuk dua hal ini, untuk dua jenis indukan kita ini, yang calon indukan dan indukan yang sudah produksi ini, adalah kualitas basur atau pejantannya, yang jantan. Nah ini kalau kita ingin punya target entok indukan cepat bertelur, maka yang salah satu yang juga wajib adalah kita siapkan basur yang benar-benar produktif. Apa istilahnya ya, pokoknya yang produktif ya, yang beringas, yang ganas, yang kinerjanya jos pokoknya. Jangan yang letoy-letoy, jangan yang malas-malas atau bahkan yang sudah sangat tua. Nah itu jangan, kalau bisa yang benar-benar aktif, sehingga itu bisa mendukung, bisa menstimulasi indukan-indukan
atau entok-entok muda kita bisa cepat bertelur. Kalau kita punyanya basur yang letoy, yang kurang aktif terhadap betinanya, nah itu sebaiknya daripada kita rugi, sebaiknya kita ganti aja. Kita cari, bisa kita jual, bisa kita potong, kita cari yang lebih bagus. Karena nanti akan percuma juga kalau pakannya bagus, lingkungannya bagus, tapi basurnya kurang agresif, itu juga nanti akan berpengaruh pada cepat atau lambatnya bertelur. Kemudian belum nanti berbicara tentang fertilitasnya akan juga diragukan. Nah seperti itu juga perlu dipertimbangkan oleh rekan-rekan semua. Kemudian rekan-rekan semua, untuk mendukung upaya kita tadi supaya entok-entok kita bisa cepat bertelur, ada beberapa catatan tambahan ya, terutama yang berkaitan dengan stres pada unggas atau pada ternak yang kita miliki. Untuk indukan atau calon indukan yang ditarget agar cepat bertelur itu perlu dihindari dari stres. Perlu dihindarkan dari stres. Nah, stres ini bisa disebabkan dari beberapa macam hal, bisa dari gonta-ganti pakan misalnya. Nah, ini kalau kita ingin indukan kita maksimal, produktivitasnya, produksi telurnya bagus, jangan gonta-ganti pakan. Cari formula yang paling bagus, kemudian uji coba sebentar, setelah itu terapkan dan jangan gonta-ganti. Kalau bisa dia makanan favoritnya apa yang bisa kita siapkan itu terus, jangan sampai gonta-ganti, karena gonta-ganti pakan ini akan menimbulkan stres dan stres akan mengurangi produktivitas. Nanti dia akan males, makannya males, kemudian ujung-ujungnya nanti badannya kurang bertenaga, kurang berstamina. Nah, pokoknya bisa diurut sendirilah. Nah, selain itu juga misalnya tidak ada bak mandi untuk mandi misalnya, itu juga akan membuat entok rawan stres. Misalnya saat terik matahari, kemudian panas, merasa kotor, merasa gerah, tidak ada air untuk mandi, nah itu juga akan membuat stres. Kemudian kondisi lingkungan pemeliharaan, misalnya kandangnya dirubah-rubah misalnya, atau pasangannya dirubah-rubah, basurnya diganti, seperti itu sering gonta-ganti, nah itu juga akan memicu stres pada ternak kita, dan itu sepatutnya dihindari sehingga tidak mengganggu produktivitas dan entok-entok kita bisa cepat bertelur. Nah rekan-rekan semua, itulah sedikit paparan yang bisa saya sampaikan. Nah, poin-poin yang saya sampaikan tadi berdasarkan pengalaman yang ada di kandang saya. Ada lebihnya, tentu ada kurangnya juga. Ambil yang baik, ambil yang bagus, dan tinggalkan yang tidak bermanfaat. Tak lupa, kalau ada kesalahan dalam penyampaian dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai di sini, sampai bertemu pada video-video kita selanjutnya. Terima kasih.